Bayangin ya, jutaan orang lagi santai malam-malam, tiba-tiba gelap gulita, semuanya mati. Nah, selamat datang di penjelasan visual kita kali ini. Kita bakal ngebahas investigasi lengkap soal blackout Sumatera yang terjadi tanggal 22 Mei 2026 kemarin. Skalanya tuh luar biasa masif, dan perubahannya dari terang benderang jadi gelap total cuma butuh hitungan detik. Gila kan? Kita bakal bedah barang-barang fakta di lapangannya buat cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tanpa asal nebak-nebak. Waktu itu kejadian, media sosial tuh langsung meledak. Ada satu cuitan yang bener-bener pas banget nangkap kepanikan saat itu. Medan mati listrik. Ini se-Sumatera kah mati lampu? Pekanbaru, Padang juga mati? Buset. Kepanikan, kekacauan, dan kebingungan warga tuh bener-bener kerasa banget. Di grup-grup chat, semua pada nanya, ini di tempatku doang yang mati atau sekota ya? Atau yang bikin merinding, jangan-jangan sepulau. Dan emang beneran kejadian. Gelapnya tuh langsung nyelimutin seantero Sumatera. Skalanya gila banget. Coba deh posisikan diri kamu lagi kepanasan malam-malam, terus tiba-tiba AC dan kipas angin mati barengan. Di jalanan, lampu lalu lintas langsung blank. Bisa bayangin kan bahaya dan kacaunya persimpangan jalan? Sinyal HP juga langsung ikutan ambles. Ini tuh bukan pemadaman per blok yang biasa kita alami, tapi semuanya mati serentak di berbagai provinsi dalam waktu kurang dari 1 menit. Biar kebayang secepat apa kondisinya memburuk, kita lihat timelinenya. Pas banget jam 18.44 waktu Indonesia Barat, momen di mana beban listrik lagi tinggi-tingginya karena orang-orang baru pulang kerja, sistem kelistrikan Sumatera bagian utara dan tengah tiba-tiba terpisah. Terus, cuma beda 1 menit, di jam 18.45, jegrek, kegelapan instan nyelimutin seluruh utara dan tengah Sumatera. Pemulihan awal tuh baru kelihatan jam 20, itu pun di sebagian wilayah selatan aja. Rentetan waktu ini benar-benar nunjukin betapa ekstrimnya sistem itu kolaps. Oke, mari kita selami ini. Ini sama sekali bukan insiden kecil di satu wilayah. Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Aceh, sampai sebagian wilayah Sumatera Selatan, semuanya kena. Kota-kota raksasa yang jadi penggerak ekonomi pulau ini, bareng jutaan penduduknya, langsung terjun bebas ke dalam gelap di detik yang sama persis. Cakupan dari insiden ini benar-benar ngelumpuhin setengah dari pulau raksasa. Dan pastinya dari tadi kamu pasti mikir satu hal yang sama dengan kita semua. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Masuk akal nggak sih jaringan listrik sebesar dan sepenting ini yang hidupin puluhan kota, lenyap gitu aja dari peta dalam sekejap mata? Bagian 1, ini jelas bukan mati lampu biasa. Nah, hal yang paling menarik di sini adalah perbedaan nyatanya. Ini tuh beda banget sama mati lampu yang mungkin udah biasa kita alamin sehari-hari. Kalau biasanya kan kita kenal sama yang namanya pemadaman bergilir. Nah, itu terencana, terlokalisasi, dan ada jadwal per zonanya buat manajemen beban sistem. Tapi, yang kita hadapin kali ini adalah blackout sejati. Kegagalan sistem yang tiba-tiba dan hancur lebur secara menyeluruh. Karena kejadiannya dalam hitungan detik, sistem listrik kita nggak sempat ngejalanin manuver pengamanan. Dan ini ngebutuhin proses penanganan yang super ribet yang teknisi sebut sebagai black start. Dan asal tahu aja ya, black start ini bukan kayak nyalain saklar lampu di kamar. Butuh waktu 6-8 jam. Lama banget kan? Waktu segitu dibutuhin teknisi buat pelan-pelan mulihin listrik dan ngenormalin tegangan dengan aman, step by step. Kalau langsung dihidupin semua sekaligus, waduh, lonjakan dayanya malah bisa bikin hancur infrastruktur yang ada. Makanya kita semua harus rela nunggu berjam-jam dalam kegelapan. Bagian 2. Bencana di jalur transmisi Jambi. Terus, dari mana dong semua kekacauan ini bermula? Gini, perhatiin deh efek dominonya. Semuanya berawal dari cuaca buruk yang hantam kawasan Bungo di Jambi. Gara-gara cuaca ekstrim ini, jalur transmisi tegangan tinggi 275 kV Muara Bungo ke Sungai Rumbai putus. Nah, putusnya jalur inilah yang maksa sistem Sumatera bagian utara dan tengah berpisah secara kasar dan paksa. Pemisahan ini akhirnya bikin seluruh sistem runtuh total dan ngehasilin blackout masif di seantero kawasan utara. Bayangin, sederet kejadian epik ini dipicu cuma karena cuaca di satu kabupaten kecil. Jadi poin krusialnya di sini adalah satu kabel transmisi terputus dan dampaknya jutaan orang langsung terjebak dalam kegelapan gulita. Ini benar-benar nunjukin kontras yang gila banget ala Daud dan Goliat, ya nggak sih? Rusaknya satu titik kabel doang ternyata sanggup bikin setengah pulau raksasa lumpuh. Bagian 3. Dampak dan proses pemulihan. Setelah paham teknisnya, kita balik lagi ngomongin soal manusianya, soal warga yang ngerasain langsung. Data ini bener-bener ngevalidasi rasa frustrasi kalian di berbagai kota soal bedanya waktu nyala listriknya. Coba lihat deh, Palembang lumayan cepat, jam 8 malam udah nyala normal. Padang juga termasuk cepat, jam 20.47 udah beres. Tapi, coba perhatiin Medan.
Pemulihannya lambat banget, pemadamannya super panjang, dan delaynya bikin emosi. Jadi buat orang Medan yang kemarin kepanasan dan ngerasa listriknya paling lama mati, data ini ngekonfirmasi kalau keterlambatan di wilayah kamu itu emang nyata secara sistem. Tentu aja, di tengah semua kepanikan itu, panduan resmi dari PLN yang minta warga buat tetap tenang dan terus pantau update lewat aplikasi PLN Mobile. Sementara kita diminta ngecek-ngecek HP, di balik layar para teknisi itu lagi mati-matian balapan sama waktu. Mereka nyinkronin generator satu persatu secara ekstra hati-hati supaya beban listrik yang kritis ini bisa aman lagi. Bagian 4. Kenapa sih sistem kelistrikan kita tuh rentan banget? Dan ini brilian banget buat nunjukin seberapa gawat masalahnya. Kita nggak bisa cuma nyalahin satu insiden kabel putus ini aja. Ada satu angka penting di sini, 58 juta. Itu adalah jumlah manusia yang tinggal di Pulau Sumatera. 58 juta nyawa, yang kehidupan ekonominya, rumah sakitnya, bisnisnya, sampai keselamatan lalu lintasnya, semuanya bergantung ke satu jaringan listrik yang rapuh ini. Kalau kita lihat infrastrukturnya secara objektif dari kejadian ini, ada beberapa poin keras yang harus kita terima bareng-bareng. Ada ketergantungan yang berlebihan banget sama jalur transmisi tunggal. Sistemnya jelas kekurangan jalur jaringan cadangan yang memadai buat nahan beban kalau ada satu jalur yang rusak. Ini ngebuktiin urgensi kalau kita butuh interkoneksi yang jauh lebih kuat antar pembangkit dan pastinya sistem mitigasi yang lebih bagus. Tanpa ada investasi buat jalur cadangan, sistem sebesar ini bakal terus-terusan rawan. Analisis kita soal kejadian di tanggal 22 Mei kemarin ngebawa kita ke satu pertanyaan penting buat direnungin bareng. Kenapa satu titik gangguan aja bisa melumpuhkan hampir seluruh Pulau Sumatera? Pertanyaan ini nuntut evaluasi besar-besaran buat arsitektur infrastruktur kita di masa depan. Nah, aku pengen dengar deh dari kamu. Gimana pengalaman kamu waktu blackout mendadak ini ngehantam kota kamu kemarin? Ceritain dong di kolom komentar. Terus, jangan lupa buat share penjelasan visual ini ke keluarga atau teman-teman kamu, biar mereka juga paham persis kenapa TV mereka malam itu tiba-tiba mati total. Makasih ya udah nemenin aku ngebedah topik ini, dan sampai ketemu di analisis kita selanjutnya.